Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Anto. Selamat siang Bapak. Selamat siang, Pak Anto. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat semuanya, masih bisa melaksanakan tugas seperti biasa. Baik Pak Bram, yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Pramono yang telah meluangkan waktu untuk saya. Di sini saya mohon izin untuk menyampaikan beberapa pertanyaan terkait dengan pengalaman Bapak sebagai kepala sekolah dalam pengambilan keputusan, yang keputusan tersebut merupakan dilema etika atau rujukan moral. Betul Bapak? Iya. Siapa? Pertanyaan yang pertama Pak Bram, selama ini bagaimana Pak Pramono dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Baik Pak Anto, pengalaman saya selama ini dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral adalah yang pertama, saya melihat permasalahan tersebut dari berbagai sudut pandang. Yang pertama tentu sudut pandang moral dan hukum. Nah, apabila kasus tersebut melanggar hukum, maka ini tentu benar lawan salah. Nah, kemudian jika masalah itu bisa dikatakan benar lawan benar, maka masalah tersebut merupakan dilema etika. Begitu Pak, cara saya mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral. Gitu ya. Ya. Jadi Bapak melihat dari sudut pandangnya gitu Pak ya. Ketika masalah tersebut berkaitan dengan benar lawan benar, maka Pak Pram itu sebuah dilema etika seperti itu. Ketika masalah tersebut benar lawan salah, maka itu masuk dalam rujukan moral gitu ya. Iya, tepat sekali Pak Anto, seperti itu. Baik. Untuk yang kedua Pak Pram, selama ini bagaimana Pak Pramono menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau mengandung nilai kebajikan Pak? Baik Pak Anto, untuk pertanyaan kedua ini, jadi selama ini saya tentu melakukan identifikasi kasus tersebut dari berbagai sudut pandang. Kemudian saya menimbang secara matang, secara bijaksana mana yang paling benar, dan keputusan tersebut nantinya menguntungkan bagi banyak orang di sekolah tersebut atau di sekolah saya. Dengan kata lain, tidak ada pihak yang dirugikan. Jadi saya selalu mengambil keputusan dengan penuh pertimbangan ini dari berbagai macam sudut pandang yang paling benar, sehingga keputusan tersebut tidak merugikan salah satu pihak. Begitu Pak Anto, apabila ada permasalahan yang saya harus mengambil keputusan, terutama dari kasus-kasus yang ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau yang sama-sama mengandung kebajikan. Begitu Pak. Jadi yang pertama Pak Pram mengidentifikasi dulu masalahnya apa, kemudian melihat dari berbagai sudut pandang, setelah itu mengambil keputusan. Nah, keputusannya tidak merugikan salah satu pihak itu ya Pak? Iya, betul. Keputusannya tidak merugikan salah satu pihak. Bagus sekali Pak Pram untuk keputusan itu. Terus untuk pertanyaan yang ketiga Pak Pram, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Pak Pram lakukan selama ketika pengambilan keputusan? Baik Pak Anto, jadi langkah-langkah atau prosedur yang biasa saya lakukan selama ini adalah yang pertama, saya menentukan penyebab permasalahan tersebut. Jadi saya identifikasi apa sih penyebabnya permasalahan tersebut. Kemudian yang kedua, saya menentukan siapa saja orang-orang yang terlibat di dalam permasalahan tersebut. Setelah itu, saya akan menanyakan kepada orang-orang terdekatnya supaya saya dapat menggali informasi sebanyak mungkin, dan informasi tersebut akurat karena saya dapatkan dari orang-orang terdekat orang yang bermasalah tersebut. Setelah saya dapatkan informasi yang cukup, maka saya akan melakukan diskusi atau saya tindak lanjuti dengan dialog dan diskusi dengan warga sekolah. Nah, yang terakhir, saya menimbang dari berbagai sudut pandang sebelum saya mengambil keputusan, apakah keputusan itu sudah merupakan keputusan atau solusi yang terbaik bagi permasalahan tersebut. Kira-kira begitu Pak yang saya lakukan selama ini. Bagus sekali Pak Pram. Jadi ada 6 langkah yang biasanya Pak Pram lakukan ketika mengambil sebuah
keputusan seperti itu. Iya. Baik, bagus sekali Pak Bram. Untuk pertanyaan berikutnya Pak Bram, Ya. hal-hal apa saja yang selama ini Pak Bram anggap itu efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Oh ya, hal-hal yang saya anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus yang merupakan dilema etika adalah saya melakukan analisis kasus. Jadi pertama saya analisis kasusnya dulu, kemudian saya menentukan solusinya, tentu menyesuaikan dengan regulasi atau norma yang berlaku, karena kita bekerja ada regulasinya atau ada ketentuan. Nah, kemudian yang tidak kalah penting adalah saya mengedepankan kepentingan umum. Jadi keputusan ini atau solusi ini bermanfaat bagi banyak orang, baik dalam saat ini atau di jangka panjangnya. Jadi solusi ini nantinya bermanfaat bagi banyak orang sampai pada waktu jangka panjang. Begitu Pak, kira-kira yang saya lakukan. Baik Pak Bram, jadi yang pertama Pak Bram menganalisa kasus tersebut, Ya, kemudian menentukan solusinya, Ya. setelah itu keputusan yang diambil itu mengedepankan kepentingan umum seperti itu Iya, Pak Bram. selalu mengedepankan kepentingan umum. Ya. Baik, bagus sekali Pak Bram untuk jawaban-jawabannya. Yang pertanyaan nomor 5 Pak Bram, Ya. hal-hal apa saja yang selama ini yang merupakan tantangan Pak Bram dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Wah ini Pak Anto, tantangan yang selama ini saya alami dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika adalah pada saat harus mengambil keputusan atau mencari keputusan yang terbaik, karena ini kan keduanya merupakan masalah yang sama-sama benar, jadi memang sulit sekali. Nah, dalam mengambil keputusan ini harus menentukan kedua belah pihak supaya tidak menimbulkan ekses atau permasalahan lanjutan bagi kedua belah pihak. Jadi dalam mengambil keputusan saya harus betul-betul mempertimbangkan solusi tersebut tidak merugikan salah satu pihak atau salah satunya. Di paling berat itu tantangannya Iya, keputusan yang pengambilan terbaik itu ya keputusan Pak Bram, yang ya. terbaik, Pak. Karena dua-duanya kan ini Sama-sama sama-sama gitu ya. benar, iya begitu, sama-sama benar. Baik Pak Bram, untuk berikutnya Pak Bram, pertanyaannya, apakah Pak Bram memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Pak Bram langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Pak Bram jalankan selama ini? Baik Pak Anto, berikutnya adalah apakah ada tata kala atau jadwal untuk menyelesaikan permasalahan. Saya melihatnya begini Pak, ketika permasalahan itu bisa saya selesaikan pada saat itu di sekolah, tentu saya akan menyelesaikan permasalahan itu pada saat itu di sekolah supaya tidak menimbulkan ekses atau tidak berkepanjangan menimbulkan permasalahan yang lain. Tetapi ketika permasalahan itu memerlukan komunikasi dengan banyak pihak, tentu saya akan melakukan langkah-langkah seperti di awal itu, ada 6 langkah dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Jadi saya melihat besar kecilnya, berat dan ringannya permasalahan tersebut Pak. Jika memungkinkan saya selesaikan di sekolah pada saat itu, maka akan saya selesaikan bersama dengan warga sekolah melalui proses dialog dan musyawarah tentunya. Jadi Pak Bram melihat kasusnya tersebut gitu ya? Iya, Ya. saya Jika ringan langsung diputuskan di ringan sekolah langsung seperti saya itu. putuskan di sekolah. Ya betul Pak. Ketika berat baru melakukan prosedur yang tadi disampaikan itu ya. Tidak berat saya melakukan prosedur seperti di pertanyaan yang awal tadi. Pertanyaan berikutnya Pak Bram, Ya, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Bram dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? baik, apakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah ya, atau membantu? Tentu ada banyak pihak Pak Anto dalam pengambilan keputusan. Ini saya selalu mengajak warga sekolah. Ketika permasalahan itu menyangkut warga sekolah, maka saya akan melibatkan warga sekolah atau bila mungkin juga stakeholder yang lain, misalnya komite sekolah atau pengawas sekolah, atau bisa juga wali murid Pak. Dengan siswa di sekolah atau guru di sekolah, maka saya akan melibatkan wali murid atau bahkan ini
tidak menutup kemungkinan orang-orang yang mempunyai kedekatan secara emosional, kedekatan personal dengan orang yang mengalami permasalahan itu. Jadi ada banyak pihak yang membantu dalam mencari alternatif solusi, Pak. Iya, begitu, Pak. Jadi Pak Pram sudah mengajak warga sekolah untuk Iya, menyelesaikan masalah tersebut, sekolah. stakeholder di situ ya kalau kulit, kemudian pihak-pihak yang terkait yang memiliki kedekatan personal dengan Iya, pihak-pihak terkait selalu saya libatkan dalam menentukan solusi. solusi gitu. Iya. Baik, baik. Untuk berikutnya Pak Pram, dari semua hal yang tadi sudah Pak Pram sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Pak Pram petik dari pengalaman ketika pengambilan keputusan yang berkaitan dengan dialektika? Baik, Pak Anto. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi, dari sekian banyak pertanyaan, ada pembelajaran yang dapat saya petik dari pengalaman saya selama mengambil keputusan yang berhubungan dengan dilema etika. Itu pelajaran yang saya ambil adalah pengalaman dalam mengambil sebuah keputusan saya menjadi lebih bijaksana, atau sudut pandang saya menjadi lebih melebar, lebih luas lagi, tidak hanya dari sudut pandang saya saja, tapi sudut pandang warga di sekolah, baik itu dari segi hukumnya, baik dari segi moralnya. Jadi saya merasa lebih bijaksana, Pak. Lebih bijaksana dalam menganalisis sebuah permasalahan untuk nantinya dijadikan pertimbangan dalam menentukan solusi yang tepat dan terbaik bagi permasalahan tersebut. Kira-kira begitu, Pak Anto, yang saya alami. Luar biasa Pak Pram. Terima kasih Pak Pram, jawabannya luar biasa dari Pak Pram. Itu sangat membantu saya menambah pengalaman saya. Kemudian yang berikutnya Pak Pram, ini karena tadi jawabannya sudah, kemudian luar biasa. Dan di akhir ini wawancara ini saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Pram yang telah berkenan membagi pengalamannya kepada saya terkait pengambilan keputusan dilema etika atau kejukan moral seperti itu. Baik, Pak. Ini menambah saya semakin mengerti bagaimana langkah-langkah terbaik dalam pengambilan keputusan tersebut. Begitu, jadi ini sebenarnya berbagai pengalaman Ya, ya. Ini ya, pengalaman betul. saya, Ya. mungkin di instansi lain, di tempat lain pengalamannya berbeda. Tapi ya. ini yang saya selama ini saya lakukan dalam pengambilan keputusan yang menyangkut dilema etika dan rujukan moral. Itu secara garis besarnya seperti itu, Pak Anto. Baik, baik. Baik Pak Pram, terima kasih. Terakhir mohon maaf telah menunggunya, waktunya telah Sama-sama, Pak. seharusnya bisa melakukan aktivitas yang lain. Saya akhiri Pak Pram sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Parno. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Puji. Selamat siang Pak Parno. Selamat siang, Mas. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Mas Puji gimana? Sehat? Alhamdulillah baik juga. Alhamdulillah. Baik Bapak, yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Parno yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk mewawancarai Pak Parno. Di sini saya mohon izin, saya dari program guru penggerak mendapatkan tugas untuk menyampaikan beberapa pertanyaan kepada Pak Parno selaku kepala sekolah terkait pengalaman Pak Parno selama ini dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan dilema etika atau rujukan moral seperti Pak Parno. Baik. Ada beberapa pertanyaan Pak Parno yang ingin saya ajukan. Yang pertama, selama ini bagaimana Pak Parno dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Oh, baik Mas Puji. Ketika kita mengalami masalah ya, ketika di SD kami mengalami masalah, kami akan melihat dari beberapa sisi atau beberapa aturan, baik itu hukum ataupun norma yang lainnya. Jika masalah itu melanggar hukum dalam artian ada yang benar dan salah, maka itu termasuk rujukan moral. Tapi jika masalah itu kedua-duanya benar baik secara hukum ataupun norma yang lainnya, saya kira itu sebagai masalah yang termasuk dilema etika. Begitu Mas Puji. Begitu ya. Jadi Pak Parno melihatnya dari
ranah apa itu melanggar hukum atau tidak gitu ya. Ya. Kalau melanggar hukum nanti masuknya ke juga benar, tetapi ketika itu tidak ada melanggar hukum, artinya benar melawan benar, itu masuk ke dilema etika. Begitu Mas. Baik. Untuk yang berikutnya Pak Parno, selama ini bagaimana Pak Parno menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak Parno? Oh ya, kalau selama ini, yang saya alami untuk melakukan keputusan itu, kami pertama adalah mengidentifikasi kasus tersebut. Tadi ya, kita mengambil dari beberapa sudut pandang termasuk hukum dan norma-norma yang lainnya. Jika itu dan ketika itu sudah diketemukan, maka kita menimbang dalam artian keduanya harus menguntungkan banyak orang dan tidak merugikan salah satu pihak. Itu Mas. Jadi Pak Parno akan mengidentifikasinya, kemudian ketika mengambil keputusan tersebut tidak ada yang dirugikan seperti Pak Parno. Ya kira-kira begitu. Ya. Tidak ada yang dirugikan atau diuntungkan. Baik. Untuk yang berikutnya Pak Parno, pertanyaan berikutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Pak Parno selama ini lakukan dalam pengambilan sebuah keputusan? Untuk langkah-langkahnya, ya terutama ini yang mungkin masalah-masalah yang agak berat. Itu yang pertama kita menentukan penyebab permasalahan. Yang pertama penyebabnya apa dulu, yang kedua siapa saja yang terlibat di dalamnya. Yang ketiga menanyakan kepada orang-orang yang terdekat, karena orang-orang terdekat itu biasanya infonya lebih akurat. Lalu yang selanjutnya kita juga berdiskusi dengan beberapa pihak. Lalu setelah berdiskusi kita akan menentukan, memberikan beberapa solusi, beberapa jalan keluar. Yang terakhir kita juga menentukan mana yang paling baik di antara solusi-solusi yang ada. Jadi ada beberapa langkah, 6 langkah gitu Pak Parno dalam pengambilan sebuah keputusan ketika masalah tersebut dianggap berat seperti itu. Iya. Baik. Untuk pertanyaan berikutnya Pak Parno, hal-hal apa saja yang selama ini Pak Parno anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak Parno? Kalau menurut saya yang paling efektif, yang pertama kita cari akar masalahnya ya, melakukan analisis kasusnya dulu, kemudian menentukan solusinya, solusi yang terbaik untuk kemaslahatan umum. Pokoknya itu intinya itu. Jadi akan menganalisis dulu, kemudian setelah itu menentukan solusinya apa gitu ya. Dan solusi itu tadi yang menjadi untuk kepentingan umum. Gitu, oke. Jadi tidak ada yang dirugikan gitu Pak Parno. Insya Allah tidak. Baik. Untuk pertanyaan kelima Pak Parno, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang Pak Parno hadapi? Selama saya menangani kasus itu, tantangan utamanya itu menentukan yang paling baik yang mana. Itu kadang kita yang menjadi tantangan terberat itu. Karena menentukan bahwa keputusan yang sama-sama baik itu menurut saya itu sulit sekali. Makanya itu tantangan utamanya itu menentukan mana yang paling baik dari masalah-masalah yang ada. Paling berat itu Pak Parno ya? Iya, menurut saya itu. Karena tadi tidak diusahakan tidak ada yang dirugikan gitu ya? Nah, itu yang paling enak. Ya, baik. Untuk pertanyaan berikutnya Pak Parno, apakah Pak Parno memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk penyelesaiannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Pak Parno selama ini jalankan? Kalau jadwal menurut saya kalau di tempat saya tidak ada, karena masalah itu kadang datangnya tidak bisa diprediksi. Tapi kalau itu masalah yang ringan dan segera diambil keputusan, maka saya akan mengambil keputusan secara cepat. Tapi kalau itu masalah-masalah yang besar, mungkin kita akan menghubungkan lagi dengan pertanyaan tadi nomor 3, tahapan-tahapan itu ada. Tapi kalau yang ringan-ringan insya Allah cepat. Tapi kalau jadwal tidak ada, karena itu otomatis permasalahan itu kan datang yang tidak bisa dijadwal. Jadi karena belum tentu ya masalah itu kapan datanya kan belum tahu. Jadi tidak ada jadwalnya. Kemudian ketika masalah itu ringan, Pak Parno akan segera menyelesaikan itu. Tapi ketika masalah dianggap berat,
urutannya seperti 6 langkah 6 tadi gitu langkah ya tadi. disampaikan. Iya. Oke, baik. Baik Pak Parno. Untuk pertanyaan berikutnya Pak Parno, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Parno dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Gini, kalau menurut saya, setiap keputusan tadi, terutama keputusan-keputusan yang agak berat, kita tidak bisa sendiri. Ya. Kita akan melibatkan semua pihak, baik itu dari semua guru yang ada di negeri Sumedang, lalu juga mungkin orang tua wali murid yang jika itu ada hubungannya dengan mereka, lalu dengan komite sudah pasti, lalu dengan anak-anak, bahkan anak-anak pun kalau itu masalah menyangkut dengan hubungan dengan anak didik kami, pasti kami akan libatkan. Karena semakin banyak pemikiran-pemikiran, masukan, tentunya kita akan mendapatkan keputusan yang terbaik. Jadi melibatkan banyak orang gitu ya Pak? Banyak pihak, ya betul. Maka sekolah, ada komite, stakeholder yang terkait gitu ya. Iya betul. Baik, untuk pertanyaan terakhir Pak Parno, dari semua hal yang tadi telah Pak Parno sampaikan, pembelajaran apa yang Pak Parno dapat petik dari pengalaman ketika Pak Parno mengambil sebuah keputusan dilema etika? Kalau pengalaman atau namanya apa tadi, pengalaman yang baik, yang ini adalah pengalaman saya, maksudnya bahwa kita dituntut untuk melakukan atau menentukan keputusan yang paling baik. Itu menurut saya itu pengalaman yang menyenangkan, sekaligus pengalaman yang akan terus untuk dipelajari. Artinya ketika kita mengambil keputusan yang terbaik, itu menjadi pengalaman yang sangat menyenangkan, tapi juga pengalaman yang akan terus untuk dipelajari lagi. Gitu ya. Cara mengambil pembelajaran Terus itu ya. dari mengambil keputusan itu akan terus membuat kita untuk belajar Belajar gitu ya. bijaksana dan dewasa. Lebih dewasa, lebih bijaksana gitu ya. Ya. Oke, baik. Bagus sekali Pak Parno jawaban-jawabannya. Saya banyak belajar dari pengalaman Pak Parno. Semoga saya bisa meniru apa yang sudah Pak Parno lakukan. Untuk terakhir mengucapkan sekali lagi banyak terima kasih kepada Pak Parno yang telah meluangkan waktunya untuk saya bisa wawancara dengan Pak Parno, saya bisa menggali pengalamannya Pak Parno. Saya di sini tambah mengerti dari pengalaman-pengalamannya, sehingga saya ketika mengalami sebuah kasus dilema etika, saya bisa menentukan langkah yang terbaik apa yang harus saya lakukan sebagai Pak Parno. Mungkin hanya itu Pak Parno, saya mohon maaf sekali lagi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.